Warga di Desa Kalibendo, Kabupaten Lumajang terpaksa mengubur sapi-sapi mereka yang mati akibat terpapar wabah penyakit mulut dan kuku. Sapi-sapi tersebut sudah sepekan lebih mengalami gejala mirip PMK, mulai dari sariawan pada mulut hewan hingga kuku yang terkelupas. Pemerintah Kabupaten Lumajang mencatat ada 670 ekor sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku. 9 sapi mati akibat penyakit ini. Kan Kepala Diperta untuk membagi-bagikan antibiotik, kemudian antipiretik dan vitamin ke kandang-kandang melalui Menteri Kesehatan di wilayahnya masing-masing sambil memeriksa secara rutin hewan-hewan tersebut karena penularannya angka kesakitannya sudah 90% dari angka terpapar. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak warga, pemerintah Kabupaten Lumajang mensterilisasi sejumlah pasar hewan dan memberikan vitamin rutin pada hewan ternak warga. Tim Liputan Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Dan lebih lengkap terkait dengan penyakit mulut dan kuku pada sapi, kita terhubung dengan salah satu peternak di Lumajang, Pak Saifuddin Zuhri, yang sapinya juga terinfeksi penyakit PMK. Selamat petang, Pak Saifuddin. Iya, selamat petang. Pak Saifuddin, sudah berapa lama ini sapi Pak Saifuddin ini terinfeksi PMK? Lalu seperti apa kondisinya saat ini? Sapi saya sudah terinfeksi mulai tanggal 3 Mei 2022 kemarin. Untuk kondisi sekarang sudah proses pemulihan gitu. Ya. Proses pemulihan ya, tentu kita ingin tahu nih seperti apa penanganan dan perawatan sehingga akhirnya sapi yang diternak oleh Pak Saifuddin ini bisa dikatakan menuju ke proses sembuh begitu. Ya, begini, pada tanggal 3 Mei itu bahasanya sapi saya itu ada gejala-gejala yang memang menyerupai PMK seperti mulut berbusa, air liur yang berlebihan sama kaki pincang pada sapi, sehingga kami menghubungi pihak dokter hewan sehingga ada pemeriksaan dan juga ada penyuntikan dari dokter hewan, dan juga kita selalu koordinasi sama pihak dokter untuk penanganan ini. Penanganan tadi ada secara rutin berkala ada pemeriksaan dari dokter hewan gitu. Untuk pengobatannya kita menggunakan empon-empon jamu kita rutin seperti kunir, asem, terus sama telur dan juga gula merah. Kita minumkan setiap hari gitu. Baik, ini juga bisa jadi informasi penting nih Pak Saifuddin buat para peternak lain karena mereka juga tentu khawatir ketika hewan ternak mereka khususnya sapi ini terinfeksi PMK. Apa yang bisa Pak Saifuddin bagi kepada para peternak lain? Tipsnya begitu? Ya, begini. Menurut kami selaku yang memang lebih awal mungkin sapi kami terinfeksi PMK ini, mungkin yang pertama adalah penanganan secara dini sehingga penanganannya lebih efektif hingga efek yang disebabkan oleh virus ini tidak terlalu parah, dan juga kita selalu anjuran dari dokter hewan kita laksanakan seperti penyemprotan disinfektan dan juga ada untuk yang luka ini kita ada pengobatan yang dari dokter itu ya. Baik Pak Saifuddin, kemudian dari penyakit mulut dan juga kuku yang menjangkiti sejumlah hewan ternak, tidak hanya di Lumajang tapi juga beberapa wilayah di tanah air begitu. Apa dampak yang dialami Bapak sebagai peternak saat ini? Untuk kami sendiri memang secara kerugian adalah bahasanya karena memang sapi ini waktu terinfeksi adalah tidak mau makan sehingga ada penyusutan dari berat badan sapi. Dan juga mungkin kalau untuk tetangga kami ada yang meninggal dan juga ada yang karena sakit hingga ada panik untuk dijual dengan harga yang murah. Harganya itu pun berkisar antara 5 juta sampai 9 juta. Jadi di bawah nilai harga sapi seharusnya gitu. Kemudian terkait dengan tingkat daya beli masyarakat sendiri, ada berpengaruh? Mungkin ada masyarakat yang masih khawatir begitu ketika ingin membeli hewan ternak sapi?
Iya, untuk saat ini memang peternak sudah mulai takut untuk membeli sapi dikarenakan takut terinfeksi, sehingga kalau terinfeksi ini juga nanti bisa dapat merugikan gitu. Apalagi ini sudah mendekati Idul Adha yang seharusnya ini adalah momen peternak bisa mendapatkan keuntungannya lebih karena permintaan pasar untuk berkenaan dengan hewan kurban itu kan banyak gitu. Tentu saja penanganan juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang ingin saya tanyakan, dari Pak Saifuddin sendiri sebagai peternak, apa yang dirasa masih kurang dan perlu diperbaiki terkait dengan penanggulangan wabah PMK ini? Terakhir. Iya, untuk penanganan seperti pemberian vitamin dan suntik pada sapi ini memang pemerintah daerah Lumajang sudah memberikan fasilitas gratis, memang penyuntikannya itu yang dilakukan, tapi kami selaku peternak memang agak panik, takutnya dengan kesembuhan dan tertular lagi ini takutnya sapi kami ini terinfeksi lagi. Ini mungkin butuh penyuluhan sosialisasi bagi peternak yang belum mengalami maupun yang sudah mengalami berkenaan dengan dampak PMK ini gitu. Baik, kita berharap bersama ya wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi ini dapat ditanggulangi bersama, kerjasama dari peternak dan juga pemerintah untuk sama-sama menanggulangi penyakit PMK ini. Terima kasih Pak Saifuddin Zuhri, salah satu peternak sapi telah berbagi informasi di Kompas Petang.